Halo Aries, apa kabar? Berharap Aries semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu penuh dengan keberkahan. Kita akan general reading. Kali ini saya mengambil tema fakta, kebenaran, dan kejadian di luar dugaan yang terbongkar. Aries, bacaan ini bisa resonate buat Aries semua atau hanya sebagian saja yang resonate buat kamu. Lebih menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Aries, teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Fakta, kebenaran, dan kejadian di luar dugaan yang terbongkar. Nah, Aries, di sini saya melihat beberapa dari kamu ada yang kondisinya tidak baik-baik saja. Ia bisa jadi karena satu permasalahan belum selesai, ada lagi permasalahan selanjutnya. Ya, seakan permasalahan itu silih berganti dalam hidup kamu. Jadi ada yang pikiran kamu lagi kacau, dan ada juga di sini kesedihan. Ada beberapa dari Aries, ada yang sedang bersedih, terutama dengan pikiranmu sendiri. Ada rasa was-was, ada rasa kekhawatiran yang terlalu mencemaskan hari esok. Nah, sebenarnya Aries, kamu itu kan sudah berjuang. Kamu itu bertahan sampai saat ini. Kamu itu sudah berjuang, sudah memperjuangkan cita-cita kamu, harapan kamu, impian kamu. Jadi tidak perlu untuk khawatir yang terlalu berlebihan. Karena di sini saya merasa ada rasa was-was, pada akhirnya kamu ruwet sendiri dengan pikiranmu. Nah, saran dari saya, Aries, jangan diikutkan kesedihan kamu. Jangan hanyutkan dalam perasaan kamu. Dan kamu harus yakin, tiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tiap masalah itu ada solusinya. Dan kamu harus merenungkan kembali. Okay. Ya, tentunya kamu pernah melewati masalah ini, kamu pernah melewati perjalanan hidup yang tidak mudah, kamu pernah melewati perjalanan hidup yang sulit, perjalanan hidup yang rumit, kamu juga pernah melewati perjalanan hidup yang keras, Aries. Jadi Aries, ya artinya badai itu pasti berlalu. Seberat apapun permasalahan kamu, seruat apapun pikiran kamu, akan ketemu titik keluarnya, akan ketemu yang namanya petunjuk, dan akan ketemu dengan yang namanya penyelesaian. Karena beberapa dari Aries di sini ada juga masalah keuangan, stuck masalah keuangan kamu. Itulah yang membuat pikiranmu saat ini, ya kedepannya aku harus ngapain. Dan perlu untuk Aries yang namanya mencari suatu ide atau petunjuk supaya kamu bisa keluar dari permasalahan ini, supaya kamu keluar dari situasi ini. Dan masalahnya saat ini, jangankan untuk mencari ide, tapi ya mau ngapain juga nggak tahu. Seakan-akan ya hidup kamu itu stuck, hidup kamu itu merasa tidak ada yang membantu, tidak ada yang mensupport, bahkan ada yang merasa benar-benar seorang diri, atau benar-benar saat ini posisi kamu seorang diri yang memperjuangkan serumit ini, sesulit ini kehidupan, Aries. Nah, sebenarnya yang kamu butuhkan itu adalah suatu ketenangan batinmu. Batin kamu itu harus tenang. Ketika batinmu tenang, pikiran kamu juga tenang, dan emosi kamu bisa turun
ataupun bisa stabil di sini, Aries. Dan di mana tempat ketenangan itu kamu dapatkan? Ya dengan menjadi lebih spiritual, lebih untuk banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ketenangan itu kamu dapatkan. Nah, Aries, di sini bisa juga dengan cara mendengarkan musik afirmasi atau dengan cara melakukan yang namanya meditasi supaya ketenangan itu kamu dapatkan. Dan diingatkan, jangan fokus dengan rasa sakitmu, tapi fokuslah dengan mencari ketenangan dari dalam diri kamu supaya solusi itu kamu dapatkan. Dan rubahlah cara pandang, rubah mindsetmu. Dunia ini tidak sempit, Aries. Dunia ini luas. Ketika kamu merasa stuck hidup kamu, lakukan suatu pergerakan, rubah mindset dan pola pikirmu. Oke. Ya, tentunya pergerakan ini bisa untuk merubah finansialmu, siklus kehidupan kamu. Pergerakan mencari yang namanya pemahaman. Oke. Pemahaman ya mau mulai dari mana? Apa tindakan, apa solusi, apa langkah, dan ini akan kamu dapatkan. Nah, masalah hutang piutang ini sebenarnya bisa selesai, bisa lunas, tapi kebiasaan dari kebanyakan orang, kebiasaan dari kita terkadang uang yang seharusnya dipergunakan untuk bayar hutang kamu, tapi kepake duluan untuk keperluan yang lain. Keperluan ini, keperluan itu, yang pada akhirnya itu dilakukan secara terus-menerus dan tidak selesai. Nah, Aries, kalau kamu mau selesai hutang kamu, ya fokuslah dengan hutang tersebut. Ciptakan rasa tanggung jawab di dalam diri. Ya, ini prosesnya memang tidak bisa cepat. Perlahan, ciptakan rasa tanggung jawab itu, fokus dengan hutangmu, atau memperbaiki keuangan kamu supaya bisa membayarnya, dan kamu bisa sebenarnya bisa sampai proses ini benar-benar clear. Nah, di sini ada tentang ketegasan, Aries. Penting untuk kamu mempelajari yang namanya ketegasan, karena beberapa dari Aries, bahkan banyak dari kamu yang masih dimanfaatkan dalam finansial kamu, dimanfaatkan oleh pasangan kamu, keluarga kamu sendiri. Dan tanyakan ke dalam diri kamu, mau sampai kapan, Aries? Mau sampai kapan kamu dimanfaatkan secara keuangan, secara materi? Dan terkadang kamu cenderung mempunyai rasa belas kasihan. Ia datang orang yang minta bantuan, keluarga kamu atau siapapun orang terdekat, yang mungkin dengan meneteskan air mata, sehingga kamu memberikan. Sedangkan diri kamu sendiri secara finansial ya mungkin dikatakan berkecukupan atau malah kurang. Dan tentunya Aries, dalam membantu mereka tidak hanya secara finansial, bisa dengan mensupport, atau bisa saja dengan memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya, atau memberikan ilmu. Dan kesedihan mereka itu kan bukan tanggung jawab kamu. Kesedihan mereka bukan tanggung jawab Aries, tapi jangan sampai kamu berkorban kebahagiaan kamu di sini. Nah, ketika kamu membantu orang lain, jangan sampai mengorbankan diri kamu, kebahagiaan kamu. Ya, kamu boleh membantu, tapi jangan sampai dirimu dikorbankan di sini. Dan artinya ya penting untuk Aries tegas dengan diri kamu dan tegas dengan diri orang lain. Ya, ini bukan masalah mengajarkan kamu tentang egois, tapi lihat lagi ke diri kita. Oke. Dimana mereka yang pernah kamu bantu saat kamu butuh, apakah mereka di sini membantu kamu atau mensupport kamu? Bahkan ada yang tidak ingin kenal sama sekali dengan kamu, ada yang tidak tahu diri atau tidak tahu terima kasih di sini, Aries. Ya, artinya ketika kamu benar-benar membutuhkan, yang ada dalam hidup kamu saat itu hanya diri kamu dan Tuhan. Pelajari ketegasan terhadap orang-orang di sekitar kamu, dan jangan sampai mengorbankan diri sendiri, termasuk juga dengan yang namanya
kebahagiaan. Aries, fakta kebenaran dan kejadian di luar dugaan yang terbongkar. Aries, fokuskan di kartu ini, kita akan lihat energi Aries. Nah, Aries, di sini fakta kebenaran dan kejadian di luar dugaan yang terbongkar. Buat kamu yang selama ini bersabar, buat kamu yang selama ini bertahan sampai detik ini, ya kamu adalah seseorang yang hebat. Kamu adalah seseorang yang sudah luar biasa. Dan jangan menyerah karena keadaan kamu. Jangan menyerah karena kamu merasa hidup kamu stuck. Dan pikirkan kembali, okay? Perjalanan kamu yang sampai detik ini, perjalanan kamu yang sejauh ini, jangan sampai menyerah. Dan perlu dipikirkan, perlu diingat, ada yang ingin kamu perjuangkan, ada yang ingin kamu bahagiakan. Bukankah yang ingin kamu bahagiakan itu orang tua kamu, orang-orang terdekat kamu, atau bisa saja anakmu? Dan membahagiakan diri sendiri. Jadi artinya ketika kamu ingin menyerah dengan situasi, ingat lagi kepada niat kamu di awal. Ada yang ingin kamu perjuangkan dan ada yang ingin kamu bahagiakan. Ya, supaya kamu jangan menyerah dan kamu nanti akan merugi, Aries. Karena perjalanan yang sudah sejauh ini, kalau kamu menyerah, kalau kamu tidak bertindak, kalau kamu tidak bergerak, ya kamu akan menyesal nantinya. Ya, saya merasa akan ada solusi, akan ada pertolongan, akan ada cara semesta untuk menemukan kamu dengan solusi, dengan jalan keluar, dan kamu harus tetap semangat dan optimis dengan diri, Aries. Ya, karena di sini dikatakan berhati-hati dengan pikiran kamu. Jangan berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Jangan pesimis. Artinya ya kamu harus selalu optimis. Karena ucapan itu adalah doa. Ketika kamu berkata tidak mampu, tidak meyakini bisa, nah bisa saja itu menjadi doa untuk Aries. Selalu untuk positive thinking dan percaya terhadap diri kamu bahwa semua akan baik-baik saja, Aries. Nah, di sini tentang pasangan, ya saya melihat ada yang sulit memahami pasanganmu. Entah dia memang seseorang yang cuek, atau di sini bisa jadi ketika ya kamu merasa aku tidak mempunyai salah sama pasangan, tapi dia diam atau mendiamkan kamu, ya kamu bingung salahnya aku, salahnya saya itu di mana. Belajar memahami pasangan kamu, sabar menghadapi, dan jika kamu merasa capek, merasa lelah, istirahatkan diri, cas energimu supaya kamu bisa pulih energinya, supaya kamu bisa semangat, dan ciptakan kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu mereka. Ciptakan kebahagiaan itu dari dalam diri kamu, Aries. Berhenti menyalahkan apapun dalam hidupmu. Berhenti menyalahkan mereka, menyalahkan dia, menyalahkan diri kamu. Artinya ya aku seperti ini, kondisi aku, keadaan aku karena mereka, karena dia. Berhenti. Karena ketika kita menyalahkan, ini tidak akan ada habisnya. Ini tidak akan ada selesainya, Aries. Ciptakan kebahagiaan dalam diri kamu. Dan jangan lupa juga yang namanya introspeksi diri. Belajar untuk introspeksi diri kamu. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dirubah, dan kamu akan merasakan perubahan yang besar atau di luar dugaan kamu, dan nantinya terhadap lingkungan dan diri sendiri. Banyak perubahan, ada kebahagiaan, ada penerimaan,
Dan di sini ketika kamu memperbaiki dimulai dari dalam diri kamu, dan orang-orang di sekitar kamu akan memberikan kebahagiaan juga untuk Aries. Introspeksi dimulai dari dalam diri, dan ini akan kamu lakukan. Rasakan perubahan dalam waktu dekat ini. Oke, baiklah Aries, sampai di sini dulu readingan kita. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya.